Saya menciptakan lagu ini dari keinginan saya memunculkan Kabupaten Pati. Saya ingin memunculkan Pati dengan nasi khas Pati, yaitu gandul Pati. Iya, nasi gandul itu kan nasi sayur gandul. Itu salah satu jenis makanan yang terdiri dari daging dan jeruan sapi. Gandul itu adalah khas dari Kabupaten Pati. Pati identik dengan nasi gandul, gitu. Gandul Pati. Kabupaten Pati berada di Provinsi Jawa Tengah, terkenal dengan slogannya Pati Bumi Minatani. Slogan tersebut menggambarkan mayoritas penduduknya yang bekerja di bidang pertanian. Topografi wilayah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan dataran rendah, sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian. Kabupaten Pati terletak di pinggir pantai utara bagian timur Provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Rembang di bagian timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di bagian selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di bagian barat. Kabupaten Pati memiliki lambang daerah berupa keris rambut pinutung dan kuluk kanigoro yang melambangkan kejayaan dan keutuhan daerah Pati. Pati merupakan ibu kota Kabupaten Pati. Salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Pati adalah ikan bandeng. Tambak-tambak ikan bandeng milik penduduk tersebar di berbagai wilayah di Pati. Trademark ikan bandeng yang terkenal dari Pati adalah bandeng Juwono. Dengan olahan bandeng presto berduri lunak, kuliner bandeng asal Kabupaten Pati memang telah terkenal sejak lama. Dalam hal kuliner, Pati memiliki kuliner yang telah melegenda sejak puluhan tahun silam. Nasi gandul Pati, satu dari sekian banyak masakan yang memperkaya kuliner Nusantara. Pati memiliki kuliner wajib yang harus dinikmati saat singgah di kota yang dapat ditempuh sekitar 2 jam dari Semarang ini. Nasi gandul Pati, kuliner khas Pati dengan cita rasa kaya rempah khas Nusantara. Konon menurut ceritanya, kuliner ini awal mula ditemukan dan dipopulerkan oleh Pak Melet, warga dari desa Gajah Mati. Nasi gandul Pati dipercaya sudah ada sejak tahun 1955. Desa yang pertama kali mengenalkan nasi gandul adalah Desa Gajah Mati. Hingga saat ini, Desa Gajah Mati menjadi pusat nasi gandul Pati. Sebutan nasi gandul diberikan oleh konsumen. Dulu, penjual nasi gandul menjajakan dagangannya dengan menggunakan pikulan yang berisi 2 kuali. Kuali ini digunakan sebagai tempat kuah di satu sisi dan bakul tempat nasi serta peralatan makan di sisi lain. Pikulan yang telah lengkap dengan semua hal untuk berjualan nasi gandul tersebut kemudian dipikul dijajakan berkeliling berjalan kaki. Saat dipikul sambil berjalan, pikulan tersebut nampak bergerak naik turun seirama dengan gerakan penjualnya dan bakul tempat nasi serta kuali kuah berada di posisi menggantung. Dengan kondisi yang demikian itu, masyarakat kemudian menamainya nasi gandul. Kata gandul jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti menggantung. Walau demikian, banyak versi sejarah yang berkembang tentang asal-muasal penyebutan nasi gandul. Jika dahulu nasi gandul dijual dengan cara berkeliling kampung, kini sudah tidak ditemui penjual nasi gandul yang berkeliling. Penjual nasi gandul umumnya menetap di sebuah bangunan atau kaki lima. Nasi gandul atau sego gandul adalah nasi putih dengan irisan lauk empal atau daging sapi bumbu bacem, dapat dilengkapi pula dengan irisan jeroan maupun babat yang disiram kuah berempah di atasnya. Cara penyajiannya cukup unik karena nasi tersebut tidak disajikan begitu saja di atas piring, melainkan dipincuk daun pisang atau piring yang diberi alas daun pisang dan dimakan menggunakan suru, yaitu sendok yang terbuat dari daun pisang. Adapun cara membuat suru adalah daun pisang dipotong memanjang selebar sendok makan dan dilipat 2.
Di masa itu, nasi gandul harganya relatif mahal, sehingga tidak semua orang mampu membelinya. Nasi gandul itu dulunya itu ya, masakan nasi gandul itu dagingnya daging sapi. Daging sapi itu kan dipotong sore. Sore tuh kepengen makan nasi gandul itu pahanya sapi itu digandulkan, lalu dipotong, terus diiris sedikit-sedikit untuk dicampur kuah, itu namanya nasi gandul daging sapi. Ya, gantung. Yang nomor satu itu ya sana, itu bapak-bapak yang sudah meninggal, termasuk itu Pak Melet, Pak Bakri, terus ketiga saya. Ya memang pakai selamir. Selamir itu tempat nasi. Tempat nasi, selamir di atas piring dan nasinya di atas daun, pakai suruh, dan nasinya itu termasuk juga nasi gandul. Soalnya nasinya itu enggak melekat sama piring. Saya jualan nasi gandul itu tahun 1978. Dulunya itu 1,5 tahun itu saya keliling. Semua bahan untuk membuat nasi gandul mudah didapat dan tersedia di pasar-pasar tradisional. Biasanya, penjual nasi gandul sudah memiliki langganan yang akan mengantar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi gandul langsung pada mereka. Untuk membuat bacem daging sapi, bumbu yang dibutuhkan adalah bawang putih, laos, ketumbar, garam, gula merah, santan kelapa, dan daun jeruk. Bagian sapi yang digunakan biasanya daging untuk empal, hati, paru, usus, babat, lidah, dan kikil sapi. Sedangkan untuk membuat kuah gandul, bumbu dan bahan yang dibutuhkan adalah laos, jahe, kencur, kemiri, biji pala, merica, ketumbar, kayu manis, jinten, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, terasi, gula merah, garam, dan santan kelapa. Kelapa yang dipilih biasanya kelapa yang tua. Bacem dagangnya ya tumbar sama bawang, garam. Bawang merah, bawang putih, tumbar, jinten, polong, merica, banyak kan. Pokoknya itu ninggal serai, ninggal kunir, itu tok. Masaknya mulai jam subuh. Ya, subuh mulai air, mulai bumbu, mulai ngeracik, gongso, terus dagingnya datang dicuci. Kalau dicuci nanti pembantu datang. Kalau 24 jam. Sampai Jakarta enggak. Memang nasi gandul itu kalau kurang bumbu, ya kurang bumbu, itu rasanya seperti air koyok banyu. Lah tapi nemangke nak makakean bumbu, nah niku koyok jamu. Lah ini gimana ini? Jadi harus tetap ajak seperti yang dulu sampai sekarang ya tidak. Dan sampai sekarang ya kurang lebihnya 50 penjual nasi. Biasanya pembeli nasi gandul padi ramai pada sore menjelang malam hari. Penjual akan mulai memasak sejak pukul 5 pagi. Adapun cara membuat kuah nasi gandul adalah terasi, laos, jahe, kencur, kemiri, biji pala, merica, ketumbar, kayu manis, jinten, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar yang sudah dikupas dan dibersihkan, kemudian dihaluskan. Jika dahulu, menghaluskan dengan cara ditumbuk atau diulek. Karena kuantitasnya terlalu banyak, saat ini bumbu dihaluskan dengan cara digiling. Bumbu yang sudah dihaluskan lalu digongso dengan minyak. Bumbu kemudian diletakkan ke dalam kuali, dicampur dengan gula merah, garam, dan santan. Dibiarkan matang hingga mendidih.
Adapun cara memasak empal atau bacem daging, yaitu bumbu bacem dihaluskan terlebih dahulu. Daging sapi dan jeroan lainnya direbus hingga lunak, sekitar 1 hingga 2 jam. Setelah daging cukup empuk, daging diangkat dan didinginkan sebentar, kemudian diiris dengan ukuran lebih kecil. Minyak goreng dipanaskan. Setelah minyak cukup panas, daun jeruk, bumbu yang sudah dihaluskan, dan daging dimasukkan ke dalam penggorengan. Diaduk-aduk lalu ditambahkan santan kelapa dan diangkat. Cara penyajian nasi gandul pati yaitu piring diberi alas daun pisang atau yang biasa disebut selamir. Di atasnya diberi nasi, disiram kuah di atasnya. Ditambahkan sedikit sambal yang dibuat dari cabai rawit yang direbus lalu dihaluskan dan juga kecap manis. Kemudian diberi irisan baceman. Pembeli bisa memilih sendiri bacem yang diinginkan, bisa jeroan, daging, atau babat. Sampai saat ini penikmat nasi gandul masih banyak jumlahnya. Demikian pula jumlah pedagang yang berjualan banyak jumlahnya. Tidak ada perbedaan yang berarti antara nasi gandul dahulu dan sekarang. Pada perkembangannya, nasi gandul saat ini disajikan dengan tambahan aneka lauk pauk sebagai hidangan pelengkap. Di antaranya telur bacem, perkedel, tempe goreng, dan lainnya. Tempe goreng sebagai hidangan pelengkap nasi gandul pati akan disajikan berupa tempe goreng yang digoreng kering dan renyah, kaya dengan aneka bumbu-bumbu. Dan yang sedikit berbeda saat ini, tidak semua penikmat nasi gandul menggunakan suru. Beberapa di antaranya memilih menyantap nasi gandul menggunakan sendok. Jika pada mulanya kuah nasi gandul dimasak menggunakan kuali tanah, sebagian besar pedagang kini beralih menggunakan panci atau kuali aluminium dengan alasan lebih praktis. Di samping itu, setiap penjual nasi gandul memiliki cara pembuatan, bahan-bahan, dan takarannya sendiri-sendiri. Sedikit berbeda antar penjual satu dengan lainnya. Hanya saja, komponen penting dari nasi gandul pati tetap sama. Adalah Pak Melet, warga desa Gajah Mati, menjadi pelopor munculnya nasi gandul. Pada tahun 1955, ia berjualan keliling desa dengan menggunakan pikulan. Beliau wafat pada tahun 2002 lalu, dan usaha nasi gandul Pak Melet dilanjutkan oleh Pak Sutopo, menantu dan cucu Pak Melet. Kini penjual nasi gandul yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati bukan hanya berasal dari keturunan Pak Melet saja. Ada beberapa warung nasi gandul Pati yang terkenal, di antaranya nasi gandul Pak Bakri dan nasi gandul romantis Haji Sardi. Dalam sehari, warung nasi gandul romantis Pak Sardi bisa menghabiskan 20 kg daging sapi. Seporsi nasi gandul Pati dihargai sekitar Rp15.000. Pak Sardi adalah generasi penjual nasi gandul pati yang lebih muda. Dalam proses memasak nasi gandul, beliau dibantu oleh istri dan anak-anaknya. Beliau berharap kelak usahanya ini bisa dilanjutkan oleh anak cucunya. Penikmat nasi gandul bukan hanya dari Kabupaten Pati, melainkan banyak juga yang berasal dari luar kota. Semua berkat promosi dari mulut ke mulut. Yang khas dari gandul ini adalah dimanapun orang berada, maksudnya orang Pati yang merantau, yang keluar daerah, yang ada keperluan apa, yang meninggalkan kota Pati, biarpun dia itu pergi hanya beberapa saat maupun sampai bertahun-tahun, yang diingat pertama kalau datang kembali ke Pati adalah nasi gandul. Nasi gandul menjadi sesuatu yang khas bagi orang Pati karena nasi gandul dan orang Pati ini seperti satu jiwa. Jadi
kami mengistilahkan hal ini dengan nasi gandul sebagai jiwa kuliner orang Pati, menjadi pemersatu bagi keluarga. Ya nasi gandul itu tadi, nasi gandul. Makanya di dalam tradisi lebaran orang Pati, nasi gandul itu menjadi menu utama. Apalagi yang membuat itu sosok ibu. Dan nasi gandul memang menjadi semacam lokal jenius ya bagi orang Pati, dan sebuah kearifan lokal di bidang kuliner. Nggak ada yang bisa memisahkan antara Kabupaten Pati dengan nasi gandul. Dan pada perkembangannya nasi gandul ini ada beberapa modifikasi. Jadi termasuk yang ada di keluarga kami ini sudah modifikasi. Bukan nasi gandul dalam arti pakem, sudah nasi gandul tapi ditambah bumbu apa itu masing-masing sudah punya selera sendiri-sendiri. Tapi masih dalam pakem nasi gandul. Misalnya di situ ada unsur daging, ada unsur jeruan, ada unsur empal. Itu kan sudah pakemnya nasi gandul seperti itu. Dan modifikasi dari nasi gandul ini ada bermacam-macam, tapi dalam lingkup tetap di daerah Pati, tidak sampai ke luar daerah Pati. Misalnya kalau nasi gandul yang ada di daerah Runting, ya daerah tempat kami tinggal ini, nasi gandul itu ditambah dengan unsur serundeng, jadi parutan kelapa yang digongsong. Nasi gandul dengan cita rasanya yang gurih dan pedas menambah panjang daftar khasanah kuliner Nusantara, menjadi bagian dalam memperkaya keanekaragaman budaya Nusantara. Di sisi lain, dengan kemajuan teknologi di mana informasi mudah diakses, promosi nasi gandul dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui jejaring internet. Dengan demikian dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pati. Keunikan masakan padi yang satu ini menciptakan peluang untuk membuat lapangan kerja baru yang sangat menguntungkan di bidang perekonomian. Sudah tua ini, termasuk ini hak milik. Nah itu tadi yang generasi muda ya anak paling. Anak yang meneruskan, dan saya ya termasuk pensiun. Saya sudah 64 ya. Pengalaman membuat bumbu nasi gandul sudah 38 tahun. Nasi putih ya, dalam piring, ada di piring, kemudian dikasih kuah yang tadi khas tadi itu ada dagingnya, ada daging bisa jeruan. Yang saya tahu bisa empal ataupun jeruan, bisa pilih, atau bahkan kalau nggak mau daging ya telur juga boleh. Tapi yang jelas tadi simpelnya itu tadi nasi putih dikasih kuah khas tadi yang ada dagingnya. Atau nasi gandul ya utamanya sumber karbohidrat karena nasinya agak banyak itu nasi. Terus sumber protein juga tadi dari dagingnya, dari jeruannya tadi, telur katakan. Itu memang sumber gizi utama, bahan-bahan yang sumber gizi itu memang utama. Minyak, lemak juga tadi itu. Bumbu tadi banyak, bumbunya saya kira khas itu. Bumbu itu tadi memang diperlukan ya, saya kira kita tandaskan bahwa bumbu-bumbu itu di samping sebagai perisa atau flavoring, tapi juga fungsi kesehatan juga. Bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif sebetulnya. Karena namanya bumbu itu penyakit kanker, katarak dan sebagainya, aging. Sebetulnya bisa mencegah itu ya. Itu pencegahan namanya, bukan mengobati tapi pencegahan aja supaya ya bagus Mbak Wilan. Jadi beberapa bisa dikatakan nilai plus penggunaan daun pisang sebagai alas ya. Daun pisang itu memang umumnya untuk pengemas tradisional kan, mengemas makanan lemper dan sebagainya ya. Ya, jadi fungsinya
pengemas. Jadi mungkin di piring itu juga boleh dikatakan pengemas, alas ya, alas, tapi kan dia bersentuhan dengan makanannya langsung dia. Ya. Jadi begini, kami di PSPG itu penelitian tentang daun pisang dan daun lain yang umumnya sebagai pengemas itu diekstrak buahnya, diekstrak zatnya di sana. Ternyata ada zat aktif, antibakteri, antioksidan dan sebagainya. Jadi itulah nenek moyang kita itu sudah pintar, ternyata sudah ada zat-zat fungsional juga. Paribasane yen kutha mawa tata, paribasane lamun desa mawa cara, gading gajah patelele loreng macan, najan padi uga duwe pepedhingan. Sega gandul tinemu ing saben papan, wiwit sore tengah wengi nganti tekan wanci enjang. Rakyat cilik lan pejabat mesti kenal sega gandul, segane sega gandul nyoto mligi beda rasa, segane gandul pati rega murah tur mirasa. Tumbar jinten manis jangan mrica santen, kecap jahe bumbu liya sacukupe. Lawuh empal daging sapi ambrah-ambrah, sega gandul jajan ciri tlatah pati.